lagu untuk kalian agar lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Kalian mengikuti ya. Silakan berdiri. Satu nusa, satu bangsa. Ya, dipersilakan untuk kembali. Kalau hari ini kita akan membahas pokok bahasan yang baru, bab kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya kemarin kita membahas apa ya kemarin ya? Bab 1 ya, tentang dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dinamika penerapannya, dinamika nilai-nilainya, dan yang terakhir kemarin adalah tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Nah, kemarin. Nah, sekarang dilanjutkan pokok bahasan kedua adalah tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sebelumnya akan saya tayangkan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang akan kita bahas itu adalah makna alamiah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya. Nah, ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang akan kita bahas hari ini? Itu ada di tujuan pembelajaran. Yang pertama, tolong dibacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Belakang. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan makna alamiah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Iya. Dalam pembelajaran hari ini ada penilaian nanti yang saya terapkan. Ada 3 penilaian ya. Penilaian sikap, sikap kalian di dalam mengikuti pelajaran, dimulai dari berdoa nanti sampai selesai. Kemudian penilaian sikap kalian menilai teman, nanti kalian isi ada di Google Form, nanti saya kirim. Kemudian yang ketiga, kedua dulu adalah penilaian pengetahuan. Nanti setelah selesai pembelajaran, nanti ada tesnya, ya. Nanti ada soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Kemudian satu lagi adalah penilaian keterampilan. Ini adalah penilaian yang diberikan untuk kalian pada waktu kalian melaksanakan diskusi, mulai dari diskusi dengan kelompok sambil dengan mempresentasikan di depan sini. Begitu ya. Akan saya tampilkan PowerPoint materi inti dari pelajaran yang hari ini akan saya sampaikan. Nah, materinya tadi sudah saya sampaikan adalah tentang makna alamiah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Belajar alamiah. Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikatan. Ya, itu adalah bunyinya. Kita belum mencari maknanya dulu. Kita pelajari dulu bunyinya. Ini adalah alamiah pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Urutan ya, dari alamiah 1, 2, 3. Masa pelajaran. Yang kedua, menuju kemerdekaan. Yang ketiga, pernyataan kemerdekaan. Nah, sekarang lanjut alamiah yang keempat. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, itulah alamiah keempat.
alinea terpanjang dan isinya paling banyak maknanya di sini. Ya, pada alinea keempat. Nanti kita akan pelajari maknanya apa saja sih yang terdapat pada alinea 1, 2, 3, dan 4. Ya, tapi jangan dibahas dulu. Nanti ada permasalahan yang harus kalian pecahkan dulu. Setelah permasalahan itu kalian dapat pecahkan, maka kalian akan dapat menemukan makna yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang saya tambahkan gambaran suatu negara yang sedang mengalami. Yang mau tanya? Boleh? Mau tanya? Sebelah sana jelas? Jelas? Sebelah sini? Sebelah sini? Nah, kita akan mulai. Adalah mengerjakan LKPD-nya. Tapi sebelumnya kalian berkelompok dulu sesuai dengan kelompok kerja yang sudah saya LKPD yang sudah saya bagikan. Ya, masing-masing lihat LKPD-nya bagaimana. Hari ini diskusinya saya sebutkan dulu. Nanti tinggal minggu depan dipresentasikan ke. Saya mau tanya dulu, bagaimana pelaksanaan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke. Apa ada kesulitan? Ada sesuatu yang tidak bisa dipahami sementara ini? Tidak. Sudah jelas semua. Selanjutnya kalian tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan agar kita dapat terus berangkat ke sekolah dulu bentuknya. Jawab. Mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai pada presentasi ya hari ini ya, karena kemarin kita sudah mendiskusikan pada masing-masing kelompok tentang materi yang kemarin sudah saya jelaskan ya, yang ada pada LKPD. Sudah dikerjakan semua? Sudah membuat pertanyaan dan sudah juga membuat jawaban. Iya sudah kan ya? Oke, hari ini kita tinggal presentasinya. Nah, nanti yang presentasi kelompok 1 misalnya, kelompok 1 maju semua ke depan, membacakan pertanyaannya satu per satu. Pertanyaan, jawaban. Kemudian kalian semua nanti mendengarkan kemudian menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh temanmu yang maju ke depan. Saya setuju, saya tidak setuju, menurut saya begini. Silakan, bebas. Ya, begitu ya. Nanti tanggapannya dari kelompok berikutnya. Kalau kelompok 1 maju, kelompok 2, 3, 4 dan seterusnya memberikan tanggapan pada kelompok 1. Bisa dimulai sekarang? Silakan kelompok 1. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upaya apa yang harus dilakukan untuk terlepas dari penjajahan? Jawabannya memperjuangkan kemerdekaan dengan cara membulatkan tekad untuk terbebas dari penjajah. Silakan kelompok yang lain menanggapinya. Dia sebenarnya mana? Ya berdiri. Nah, Yang membulatkan tekad untuk berjuang itu cara seperti apa? maksudnya Memiliki tekad yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan. nah, bagaimana? Bukan. Oke, betul begitu. Oke, katanya betul. Oke. Tepuk tangan, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat. Di sini saya akan mempresentasikan tujuan dan upaya bangsa Indonesia pada alinea keempat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan upaya Bank Indonesia yaitu menyaring budaya yang masuk ke Indonesia disesuaikan dengan nilai luhur bangsa. Yang kedua, menjaga perdamaian bisa dengan cara menghargai etnis, ras, dan budaya lain. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum itu dengan upaya pemerintahan memberikan jaminan kesehatan dengan adanya BPJS. Para pengusaha membawa lapangan pekerjaan, membangun sarana prasarana untuk kemudahan bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara adanya beasiswa untuk anak yang berprestasi dan adanya pendidikan wajar 9 tahun. Oh iya, silakan. Ya. Kelompok 8. Negara menyediakan fasilitas pendidikan yang baik. Negara, apakah ia termasuk? Negara menyediakan fasilitas pendidikan, sekolah-sekolah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitasnya yang punya semakin baik gitu ya. Bagaimana menurutmu? Termasuk ya? Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang mana? Jadi perwakilan dari temanmu sudah maju ke depan. Ya, sekarang kita tinggal menyimpulkan pembelajaran hari ini berkaitan dengan tugas yang sudah kalian kerjakan ini LKPD-nya. Kita simpulkan yang pertama, makna alim yang pertama ini bahwa penjajahan itu adalah tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Karena apa tadi? Karena ia menyengsarakan, menimbulkan kelaparan, kemudian menimbulkan trauma, menimbulkan kemiskinan, kesengsaraan yang luar biasa. Tadi sudah dijelaskan semua. Ada pertanyaan tentang materi yang ini? Tidak ada, sudah jelas semua. Kemudian sekarang kita simpulkan makna pembukaan Undang-Undang Dasar alinea 1 sampai dengan alinea 4. Sekarang disimpulkan. Ya, silakan berdiri. Merdeka artinya negara yang bebas dari belenggu penjajahan. Ya. Bersatu artinya keinginan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Berdaulat artinya Indonesia sederajat dengan negara Iya. lain yang bebas. Yang Sudah, berwarna cukup. dan kebijakan negara. Oke, selanjutnya adalah tentang penilaian. Saya sudah buat soalnya, kalian tinggal mengerjakan. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Di kelompoknya masing-masing nggak apa-apa. Harus sini. Ya, hanya ini. LKPD-nya ya. Ya. Oke, hari ini kita sudah selesai dari kemarin ya, pembelajaran pertemuan pertama teknik, pertemuan kedua sampai dengan penilaian sudah selesai. Berarti sudah selesai pelajaran hari ini untuk materi makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan pimpin berdoa. Siap, gerak, gerak, mulai, gerak, selesai. Akhirnya saya akhiri